Terus niki niku nggih. Kitab niki niku karangane Mbah Mahfud Termas. Namine Hasyiatut Turmusi. Dicetak di Darul Minhaj teng Mekah. Niku sekitar 8 juz. Mbah Mahfud Termas niku muridnya langsung Sayyid Abu Bakar Sato. Jadi mbak ini mulazim paling lami teng Sayyid Abu Bakar Sato. Sing aran I'anatul Thalibin. Mbah Mahfud Termas niku mulai alit umur 8 tahun ini mun dijak teng Mekah kalian abai. Jenenge Ki Abdullah. Ki Abdullah dia apa namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan niku murid mulazime, murid mulazime Sayyid Zabidi sing aran Sarah napa Ihya. Terus Mbah Mahfud gada murid alim dia teng Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim liyen niku wis teng Mekah tapi paling kathah ngaji kalian Mbah Mahfud. Mbah Hasyim Asy'ari terus Mbah Bedowi Lasem, Mbah Gus Najim berarti mertuane Mbah Mun. Terus Ki Maksum, Mbah Maksum Mbah Bali Maksum. Terus Ki Abdullah. Ki Abdullah niku Jember tapi asli Lasem. Terus Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdullah. Mbah Abdullah niku gadah garwa namine nak boten tepat Nyai Rehana niku putrine Mbah Sidik Jember. Niku riyen nggih mulazim teng Mbah Sidik nggih mulazim teng sinten? Kiai Mahfud teng Budi Mekah. Mulane Rois Am niku balik teng Pantura terus mergo riyen nate di Rois Ami Ahmad Sidik. Dia nate di Rois Ami sinten Bali sinten? Maksum, Bali Maksum riyen terus Ahmad Sidik padha niku tadi mencelap dugi Banten Lembudi ya Sofiyat niku. Tasik nggih. Terus balik malih teng Pantura sinten? Ki Sahal. Ki Sahal Mahfud niku duwe bayu jenenge Musayyana. Niku digarwa Ki Mansur. Ki Mansur nglahirno Gus Qayyum bin Mansur. Mansur bin Khalil. Mbah Khalil ku katipe sinten? Mbah Mahfud. Mulane Ki Sahal niku selain alim, niku ya ditetir bejo. Mergi naskah Mbah Mahfud usul fikih Nailul Ma'mul niku naskah tulisan tangan seteng Lasem. Niku Mbah Sahal saged nyinaoni manjen piyambake alim terus piyambake ngaji kalian Mbah Zubair terus kula kombinasi yo alim yo bejo yo anak kiai iso ngarang kitab. Rapati seneng duit terakhir syaratnya niku terus kok seneng duit wis mari ra iso ngarang napa kitab. Pinternya ngarang proposal, paham ya? Misalnya itu ngarang proposal. Ini pun mesti. Nah, ini bulan Dzulhijjah. Ini kalau tak hadis pinjaman. Ini buatan bulan kalau tenang. Kalau ini mulai bulan Dzulqa'dah ini sering tirakat ya tirakatnya kulo. Walhasil kalau ini ketemu Mbah Mahfud kan tuku kitabnya. Pagi itu juga kalau teng sarang pesen kitab Mbah Mahfud buatan enten terus pesen teng Surabaya. Walhasil seminggu ini angsal. Kalau sinau nih, hitung jilid ini kalau sinau nih tak acak perbab tingkat kemiripannya Mbah Mahfud be gurune, maksudnya dengan kitab I'anatul Thalibin. Berkina silsilah kulo, misalnya kulo dalam hal fikih misalnya ya, tentu guru itu banyak, cuma sing misalnya kulo guru sing masyhur gada guru Mbah Mun gada guru Mbah Zubair, niki sing guru nasab ya. Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaos kalian cinten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud ngaji kalian abai Ki Abdullah, terus Ki Abdul Manan itu monteng Sarah Ihya, Sayyid Zabidi. Nah ngaji nasab guru Mbah Mun murid Mbah Karim Mirboyo, Mbah Karim Mirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dia ngaji cinten Syekh Mahfud, terus sami. Cuma wong iso ngaku sami itu nak pantes. Kok alim murid wong alim, murid wong alim. Nah sing ora alim wis muni anut ngono ae paham ya. Wong aku murid ora pati alim wis pokoke muni anut. Man cari Mbah Mun sering geclek kula. Umpama aku ra murid alim dadi kiai isin temen. Kok alamat iki manfaat nanti murid alim. Mergo Zakaria Al-Ansori alim allamah. Dene gagam ke murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar gagam ke murid Zainuddin Al-Maribari sing aran I'anatul
Talibi. Jadi Mbah Mahfud alim yang ngono di murid Basim Asy'ari. Basim Asy'ari kondang di murid Bakarim, di murid wong alim Ki Satori, Ki Abbas Buntet, kabeh wong alim sak Indonesia rata-rata murid Basim. Mbah Khalil Bangkalan juga ada di murid Basim. Keluarga Sidogiri juga ada di murid Mbah Khalil Bangkalan. Ya anak wis ra alim wis pokoke aku anut ngono ae. Tapi kita didono agama iku butuh sanad. Jadi sanad kula ya jelas, alim kula ya jelas. Karena sing ra jelas kok anut ngono ae, kok anut ngono, anut kok ora gelem. Kok alim ya nyaingi, nek orang alim yo anut sementara wae. Mbok terus ora roh sowe. Kula nu ngimpi ketemu Mbah Mahfud itu tenan niku. Mados seminggu angsal. Kula sinau ni. Sampai kula ada bojo kula Dik. Aku iku wis bakat iki kuno, anggere kitab rong tak sinau niku alif iku metu ya aku kon kula kadang ora ono ning Indonesia. Kadang nanti impor teng Libanon, kula nate beli Musnad Ahmad iki teng Libanon to. Sampeyan bakat barang reper-reper. Bakat kitab ora iso maca. Biasanya. Pentingnya sanadnya nggih, ada ilmu yang kena logo sowan pangeran. Nah, makanya ini spesial karena bulan-bulan suci ini kan masih Dzulhijjah. Wah, bulan suci mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, terus terakhir napa? Rajab. Jadi minha arba'atun hurum. Dan cara Jawa bulan suci malah Ramadan. Ramadan itu bulan keramat, itu bukan bulan suci. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka cara Quran apa? Inna iddatash syuhuri inda Allahi asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim. Dadi darane agama iku 4 bulan iku sing mari agama jejeg. Terus diantara sanad-sanad sing mutawatir sing musalsal ngantos dugi Rasulullah iku sing kita nggo takarrub niku kita salat. Jadi ketika Nabi ditimbali teng Sidratil Muntaha pas peristiwa Mi'raj, ngurung ana tenan mengke kula waca kitab. Ketika Nabi ditimbali Allah teng Sidratil Muntaha pas Mi'raj niku Nabi diwarai pangeran. Sing diwarai pangeran sederenge sowan pas satu langkah sebelum sowan. Niku Nabi ngajak malaikat Jibril. Ya Jibril taqaddam wala khutwatan. Jibril kemelo aku senajan to mau sak langkah. Jadi istilah sirmai walau khutwatan. Jibril pun tahu diri, dia sebetulnya beliau tahu diri sampai ngendikan ya Muhammad wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita ini punya kelas yang sudah ditentukan. Itu tidak kelas saya bisa ketemu Allah langsung saat ini. Tapi karena permintaan Rasulullah walau khutwatan, Jibril maju satu langkah. Niku langsung soro kal usfur, langsung jadi koyok manomprek saking kau nih, saking apa? Sangi nopo kau udah levelnya sehingga Jibril yang mundur. Setelah mundur itu terjadi munajat, yaitu kanjeng Nabi hamidallah bima hamidah, muji Allah yang itu khasnya Rasulullah. Yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa lillah, bahwa segala kebaikan dan kebaikan yang selalu naik, selalu baik. Tahiyat itu kebaikan sing selalu naik, penghormatan. At-tahiyatu mubarakan, barokat itu yang tambah-tambah baik. As-sholawat itu segala kebaikan, sama sholawat itu segala kebaikan yang sambung menyambung, namanya sholawat. Karena sholawat dari kata silah, silah maknanya apa? Sambung. Itu semuanya lillah. Terus Allah ngendikan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bahwa salam untuk kamu Muhammad. Terus kanjeng Nabi itu spontan eling bahwa kebaikan ini tidak hanya untuk beliau. Terus beliau nambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bahwa keselamatan juga alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga kenapa dikatakan sholat itu mi'rajul mu'min, sholat itu ya mi'rajnya orang mukmin, karena di sholat itu ada dialek antara Allah dan Rasulullah, dan itu menjadi paket kita setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab assalamu alaika, udah keselamatan Indonesia Muhammad ayyuhan Nabi, makanya pakai khitab alaika, assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus kanjeng Nabi kepen takmim assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Kemudian ketika maknai orang soleh, itu udah ada ulama, udah ada yang zuhud nak maknai soleh kerepotan. Yang soleh itu saya tahu ngelakuin dosa gede, orang terus dosa cilik. Atau orang ulama gak, orang soleh itu sopo, ya yang pantas. Pokoknya pas sholat itu orang mesti soleh, pantasnya orang ya sholat, pantasnya orang ya sujud nih, pengiran nih Allah. Mulanya pas sholat ya mesti pas soleh, mulanya kena sholat PDW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti paling gak saniki sedang soleh, mungkin urusan guri Gusti. Sementing saniki nopo sedang nopo soleh. Mulanya kena sholat sentuhan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang solehnya harap apa? Pokoknya saiki soleh. Dan ini penting kalau atur semua. Ini mazhabnya semua sahabat, mazhab ulama itu mazhabnya semua sahabat. Jadi Ibnu Umar nanti ditanya, hajat itu gendo-gendone wong, beling-belingi wong hajat. Mereka mateni Abdullah bin Zubair pas iktikaf teng Ka'bah. Gendo-gendone wong kok mateni wong ning ngarepe. Tapi Allah semonten Ibnu Umar nak wae hajat ngimami, hajat itu khalifah, dise anggere khalifah yang ngimami, panglima lho. Ibnu Umar makmum ketika ditanya, "Atu sholli khalfal hajat?" Kowe kok salat gurine hajat padahal gendone ngono. Jadi Ibnu Umar, innahu idana gamunatun hayya ala sholah hayya ala falah ajabtu. Ya bagaimanapun sholat itu barang baik, maka saya harus mau, karena sholat itu barang baik. Sehingga saya makmum dia, urusan kebaikan ya saya makmum, tidak apa-apa, hajat pas waras, pas sholat berarti pas waras. Ya soal ini ngono urusan ini. Sehingga ini sirinya, rahasianya, kenapa Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebagai riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Jadi salat makmumo, cek imame cek lacut, cek wong apik. Karena salat ini sudah khairun maudhu, sesuatu yang baik. Enggak peduli imamnya siapa saja, pasti salat itu selalu baik. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana hukumnya orang salat dengan baju gasapan, dengan baju curian, salatnya tetap sah. Ketika ditanya, sholat tujuannya kan takorup, bagaimana bisa sah dengan baju gasapan, baju colongan? Kok saudara ini sholat barang elek, barang apa coba batal loh. Soal gasan ya dosa dhewe, nah barang apiknya tetap oleh. Kok misalnya mengatakan maling sujud terlalu gunane maling untuk sujud barang, bagaimana mungkin sujudnya manusia yang pangeran kok batal? Sesuatu yang baik tetap. Maling wong ada ulama, jangan wong zuhud itu ngawur, fatwa itu standar dia. Apa gunanya sholat ijek mangan dunia haram? Apa gunanya sholat penggaweane korupsi? Nek wong kok goblok ngono wong ora gunane sholat. Tak dilale ngono piye? Goblok model apa meneh wong ora ana gunane. Lha iki wong sholat tapi apa goblok ora karuan tak jamin. Lah iya enggak apa gunane sholat ternyata koruptor. Ya Allah bah jenengan ngaji kiai ora gunane. Kok malah takut gunanya sholat ya sungkem dan pangeran, paham ya? Justru merasa dosa itu sungkem sujud di sepuro lah kami nyolong ya, baru kayak di sepuro pangeran lalah keluar nyaur, bakal balik no semua pokoknya kan gak iso terus kurjur sholat, nak urung ninggalo dosa padahal kabeh manusia mesti dosa berarti nanti jahil, uang gak usah sholat ngajak gedeng bareng. Makanya nurut orang fatwa, orang nurut zuhud itu bisa ngaji, tapi wajib hormati orang soleh. Tapi nak fatwanya aja bonton. Lalu kalau udah ketemu zuhud, gue sering ketemu. Gue bilang sering ketemu zuhud di YouTube. Lalu nak rumah nak anut mohon. Mau pinter aku, gimana? Soal soleh ini kamu anak soleh ini menawang khusyuk yang tapi nak masalah fatwa kan detail aku. Aku dua sanad ke Ibnu Umar. Kalau gak ada sanad tertulis. Sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Zuhri ngaji Imam Nafi ngaji Ibnu Umar. Ibnu Umar itu makmum tenghat. Ini dari riwayat sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Jelas nih. Jadi Imam Syafi'i ketika ditanya, lima ada tuh sahihus sholat bisa wajib. Karena wangi tentang ibadah. Nah, saya ini misalnya ngeten ono wong maling. Baru maling melayu di tengah ratan nonton kecelakaan. Terus dia ini, gue ngambil fatwa lagi suut. Gue ngelak ada ibu-ibu apik. Oh cuma gue ngelak benar, ngenteni gue ngapik liwat. Wong liwat itu udah ngiritan masjid kalau seneng dalan. Lalu mau teori ini berarti wong maling ora oleh nulungi wong kecelakaan.
Wong dalan-dalan biasa bedane wong itu liwat ana kecelakaan. Ojo lho wong fase sing wong soalnya wong soleh lagi jamaah ngenteni. Sedang mati kabeh sadaya perkara fatwa gebet. Justru wong elek nak menawa barokah nglakoni apik di sepuro. Paham ta maksudnya? Nah ngono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe yo mlebu mergo pas iku. Soleh no maksud gue semua notol itu menaik. Jadi kira moto mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya saat sekarang Gusti. Ini kan sedang tidak jelalatan, ya sedang tidak apa-apa, ya sedang diam di sini. Berarti kita sedang soleh. Mungkin berlanjut Gusti. Nak boten dia mangke sepuro. Semua ayo. Ini penting kalau terangkan. Terus pensampai nak sholat itu ngerti. Nah itu dialek sing luar biasa. Ini wonten sanad. Saking kula dugi Kanjeng Nabi bahwa itu dialek yang luar biasa, munajat yang luar biasa. Mulane kudune tiap wong salat yo gampang dadi wali. Perkarane wong iso salat hudur tenan yo kondang tenan. Kula salat sepisan yo kondang tenan. Temen bulan-bulan ini ra jelas kondang perkarane wis salat. Kadang salat di hati. Pas salat sik ben mangane ayem. Salat sik demi enakno. Mangger poso-poso ae magrib sik mangane ben tenan. Berarti demi mangan direwangi sholat. Nah zaman ajarannya Nabi rangono cung, nak ono pakanan ke mangan se ben sholat tenang. Jadi demi sholat kue mangan. Jadi mangan ben gue sholatnya mangane ke susu sholatnya tenang. Jadi wale sholatnya ke susu mangane tenang. Uang lara iso ngaji ya Allah. Mungkin pangeran Kak Rahman kue tuntas yakin. Kalau ajarannya sampean baru wis bingung ngadepi. Dan kalau waca wis tentang bawah garis nih. Tentang bawah garis. Qauluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa rasatu maqapa anan nabi saat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam begini Isra. Lama jawaza semangsane ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Sidra maknane daun, muntaha itu klimak. Jadi ada pepohonan yang di situ batas akhir manusia mampu menembus itu. Terus wong darane napa Sidratul Muntaha. Kados dengan Al-Qur'an wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ghosiyathu mongko ngliputi hu ing nabi. Ghosiyathu mongko ngliputi itu ngrungkepi. Nah cara ki Jawa ngrungkepi nutupi hu ing nabi apa sahabatun. Apa semacam mega minurin saking cahaya. Fiha kang iku ing dalam sahabat minal anwari saking pira nur masyaallah. Itu ada batas yang ditunjukkan nur yang sudah luar biasa masyaallah. Fawakofa mongko mandek sapa Jibril alam yasir lan ora melok mlaku sapa Jibril lalu sertane nabi. Jibril tahu diri langsung mandek. Ini tidak level saya kalau ikut ke situ. Faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh lahum maring Jibril sapa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dawuh atatruku ana to ninggal panjenengan ingsun. Atatruku ana to ninggal panjenengan ingsun asiru halil lumaku ingsun munfaridan halil dhewean. Ketika Nabi yo menungso Jibril, kabeh sowan di dhewean terturi ngene kaya kowe sowan aku ayo wedi. Malah jajal malah ngameni tok. Lah ya sowan aku wedi menawa sowan apa? Pangeran. Jadi sekurang itu nolong sowan ngajak apa? Batur ngajak apa? Batur. Ya benar dijak Jibril, ngajak kowe malah jelas. Atat rukuni asiru munfaridan. Faqala ngadawa sapa Jibril wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Wa ma minna lan ora ana iku kita illa lahu kecuali kedua ahad minna salah satu dari kita maqamun kecuali ana panggonan maklumun batas kan sudah ditentukan. Semuanya cara Jawa kita ini sudah punya aturan yang jelas. Kita sesuai level masing-masing. Terus faqala mengko sapa Nabi sirmai wala khotwatan. Sirma kula panjenengan mai sertane ingsun wala khotwatan senajan mung sak langkah. Mpun nderek kula, mpun sak langkah lah penting nate nderek. Fasara mongko mlaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Fakada mongko ma wa yahtari kaya topon sapa Jibril minan nuri saking cahaya wal jalali lan kewibawaan wal hebati lan tegese kewibawaan. Wa sahura lan dadi cilik sapa Jibril wa dzaba lan dadi larut sapa Jibril. Luluh ning dzaba maknane luluh. Luluh utawa larut hatta sara sing dadi sapa Jibril qadrul usuri mau dadi sak manuk mrit. Jadi Jibril gawe ngono iku lumak. Mergo ngadepi pangeran, ngadepi kowe semangat. Perkes ber. Ini mergo ngadepi sinten? Pangeran.
Fasa mongko isyarah sapa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ai bi ayu salima. Gambare ento salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi. Idza wasala nalikane tumeka sapa Nabi maka hitop ing panggonane hitop. Jadi Jibril ya apik tenan. Ketika dia sudah enggak level sampai situ, nggih, enggak level sampai situ, terus Jibril kondo ning Nabi memberi isyarat. Sudah sekarang saatnya Anda uluk salam, nggih, kamane sekarang saatnya Anda uluk salam. Lalu salam kepada Allah itu gimana? Yaitu tadi pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Falamma wasalla mengosmasani temeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaahi maring Allah. Kala dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tes kabehane rupa-rupa penghormatan al-mubarakatuh sing penuh barokah. As-sholawatu te pira-pira kebaikan atau ibadu kang apik kabeh. Sholawat sing ibadu kabeh lillah kabeh kagungane. Faqala moko dawuh sapa Allah taala jawab di doro Jawa. Dawuh Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te keselamatan iku alayka ing atas sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi teng salat itu berarti ketika Anda maca tahiyat dia mewakili dialek dawuh Allah, dia mewakili dialek dawuh Kanjeng. Mulane kena salat bayangno ya tahiyat iku dawuh Nabi ning Allah. Nah assalamu alayka dawuh Allah ning Kanjeng Nabi. Wis pokoke ngaji ben ro salat pelang-pelang. Tapi ya ditampa pangeran Rahman. Iki menambahi sempurna ngono wae. Sing ini ya ditampa. Zaman akhir wong gelem salat ya masyaallah tenan. Coba terus salat ini piye ora sempurna. Nganti mati ora sempurna, potongan ora sempurna ya tetep ora sempurna. Cuma lumayan bisa dibenahi sithik-sithik ngono. Assalamu te keselamatan wa alaika ing atase sira ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini Kanjeng Nabi hebatnya. Ketika beliau mendapat jaminan keselamatan dari Allah, harusnya beliau kan ya sudah puas. Tapi Nabi spontan fahad mongko kepengin sapa nabi ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kawulane Allah as-sholihin kang pira-pira saleh kang saleh kabeh apa nasibun apa bagian min hadzal maqam sang ikilah derajat dirahmati Allah. Itu bedanya Nabi buat kowe. Nabi itu tidak egois. Ketika beliau tahu mendapat keselamatan dari Allah, dia ingin semua hamba-hamba yang soleh juga mendapat. Jadi orang egois. Terus faqala mongko dawuh sapa Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ono semanani faqala mongko dawuh sapa Allah, Nabi mawon nggih. Sami sing jelas itu intinya keinginan Nabi bahwa salam untuk semua yang soleh atau sedang soleh ya. Nah, soleh raya permanen berat bagi kalian dan kita semua. Atau yang sedang apa? Soleh apa soleh permanen? Macam ujub loh. Soleh umat-umatan loh yang merasa apa? Soleh ujub apa? Ujub itu sembroh. Akhirnya berjaminan sangking Allah lewat permintaan Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaikum keselamatan wa alayna yang atas kita wa ala jami'i wa ala ibadillah yang atas pira-pira kaulane Allah sholihin kang saleh kabeh. Faqala jami'u ahli samawat mongko dawuh sapa jami'u ahli samawat sakabehane penduduk langit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau terang ngurung ana tenan nggih. Jadi di antara ciri utama nubuwah nggih, di antara ciri utama nubuwah kenabian itu tidak egois. Tidak mikir diri sendiri, karena kalau mikir diri sendiri itu aneh. Sama saya kita bedai. Kanjeng Nabi diutus pangeran kan nyelametno sapa? Enggak jawab mawon. Nyelametno umat kan. Kan aneh kalau beliau diutus nyelametno umat, kemudian ketika mendapat jatah kehormatan beliau meninggalkan umat. Wong angel-angel ngelibatno Jibril dengan perjalanan langit ke bumi. Angel-angel nyabari ben umatnya dadi wong apik. Lho bareng dadi wong apik ora entuk jatah keapian mergo nabine egois ku aneh ta ora? Aneh. Makanya ketika Nabi kelihatan tidak egois, ininya semua rahmat juga didapatkan orang-orang soleh, tidak hanya untuk beliau. Malaikat sak dunia, sak langit langsung ngakoni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna panjang ke Nabi tenan. Dia itu jenenge Nabi tenan, waras tenan. Makanya kabeh ulama disunatkan donga Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma asli umat Muhammad. Kita selalu disuruh donga ngapikno umatnya Muhammad. Orang mau diri sendiri.
Mana akhirnya kayak mulai berdoa, kalau begini sebenarnya bodoh. Misalnya kalau di suaraku tetap pengumuman gelombang kedua dan para penggemarnya. Mereka kata ulama sih dulu, ya Allah jadikan kalau ahli surga. Sebuah sampai mangkel murah dan dan itu mesti dan para penggemarnya. Cocok semua dan. Lah aku yang enak kamu sama di surga ya. Saya lihat turunan. Kalau yang belas gak jelas. Tapi saturan hukumnya Allah, ulama Allah ikut cocok cocok dan mana kamu ini dalam kesalahan pengiran ulama jeramu nidan harus menewak dan mohon marem jadi orang saling tenang aja anu guys sokor-sokor alim orang kepeksa iya stekir ngalim angel tenang daripada anu sing angel sanut gelombang kedua senteni ae. Jadi kaya ujian mahasiswa gelombang pertama ben apa? Lah iku kacek ta ora kok. Lah nganti kacek 100 tahun ya repot. Lah iku sebenarnya biasanya ya kacek apa? Mosok gelombang pertama dimono saiki terus gelombang kedua biasanya ya ono apa? Muga-muga ora usah kacek ora ora. Ngono teknis piye atur panitia kiamat ora ora. Kanjeng Nabi sange senenge umatnya nanti Allah nutake dawuh wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad kamu akan dikasih Tuhan kamu, kemudian lewat pemberian itu Anda akan puas. Fatarda maka kamu ridho, kamu puas. Jawabnya Kanjeng Nabi piye? Fa wallahu arda wa wahidu ummati finnar. Saya tidak akan puas selagi satu saja dari umat saya yang pernah ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah finnar. Tidak bisa Gusti, saya tidak akan puas selagi satu saja umat saya yang pernah bersyahadat masuk neraka. Nabi nangis terus akhirnya Jibril diutus bilang sama Muhammad, saya tidak akan membatalkan doa dia. Karena uang dan umatin ijabah, buat atusan tahun orang rokok tetap disafaati Kanjeng Nabi. Karena tadi itu sudah janjinya Allah untuk Kanjeng Nabi. Gue kudu percaya, karena tadi sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ulang lagi, sesuatu yang benar itu tidak butuh orang benar. Saya ini misalnya ono uang dari zina bar maling. Terus ana wong kecelakaan ning dalan. Ayo wong zuhud kon fatwa. Wong iki wajib nulung apa soleh sik lagi nulung? Ya jawab ae. Wajib nulung kan. Ketika nulung justru nak menawa dadi sebab itu sepuro pangeran ra iso kok muni apa gunane wis wong elek nek ngaponi apik. Lha berarti kan menutup semua kebaikan dari hamba Allah. Berarti kendarane wong apik kudu syarate apik sik. Salat kudu apik sik, nek apik ra usah salat. Zakat itu dengan suci se, nak dengan mijak kotor rasa zakati, malah gedeng bareng pasarap bareng. Mulane gitu, kalau bolak-balik matur, Nabi itu punya dua sisi, ada standar a'la syurut, syarat ideal, ada standar kebaikan itu absolut. Contohnya ngeten, misalnya Nabi ngendikan tentang sholat, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa afqahuhum. Fa'ingkanu fil fikhi sawa'an fa'asanuhum fa'ingkanu fil fikhi sawa'an fa'abdamuhum hijrah fa'asanuhum terus disini fa'abdamuhum hijrah. Orang yang berhak jadi imam satu yang bacaan fatihahnya paling benar itu ada uwe Nabi. Jika fatihahnya benar maka yang paling berhak jadi imam itu yang ahli fikih. Jika ahli fikihnya sama yang paling berhak yang paling sepuh. Jika sepuhnya sama yang paling berhak yang hijrahnya dulu. Itu standar ideal. Memang idealnya seperti itu. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Salat itu kebaikan absolut. Maka kamu boleh makmum cek imame fajir, wajib cek imame wong apik, wong ngajak apik. Makanya sebagai riwayat sallu khalfa mangkola, ya cek salate rapati bener lah wong ngajak apik. Wong kelakuane elek lah wong anggere salate wis sah yo. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekarang saya tanya, sholat itu kebenaran absolut apa nisbi? Absolut kan? Kalau kebenaran absolut siapapun baik melakukan itu. Kalau orang kecelakaan, apa terus gue gawe aturan, gue fatwa, misalnya kayak pidato yang dinti cerita, syaratnya yang bisa nolong orang kecelakaan adalah satu, dia harus soleh. Dia tidak pernah zina, tidak pernah maling, tidak pernah korupsi, tidak pernah berbohong, tidak pernah macam-macam. Ini orang kecelakaan rana sembunyi orang kabeh tahu dosa. Kiai tahu dosa, bodoh ini, macam-macam. Kalau sampai nggak tahu dosa,
Kalau Mustafa mungkin dosanya orang zina, orang maling, tapi bodoh ini kula bolak-balik. Kok misalnya? Nah, ini orang nak korban ini. Ini saya kalau dulu bolak-balik, terus mungkin baru kalau baturi, 5 menit turu. Bodoh ini kok, bodoh. Tapi kalau gede rawol, wong bingung kok turu nek. Nah aku nyalano dene turu berarti nentang nek mati. Allah ya wis akhirnya aku insirahu sodri. Wah, tapi aku tuh ngerti dene wong nyewayani. Dan wis ngono. Tapi aku tetap darani ku apik. Bang melekan terus eling masalah terus stres malah repot. Sampai turu. Kalau kiai ilmu nakal, iso ngelmoni santri model di ini gitu. Ya cukup lah ilmuku menganalisis dia ini sudah cukup. Nah seperti itu. Sekarang sholat itu sesuatu yang baik enggak? Baik. Kalau sesuatu yang baik absolut siapapun boleh melakukan sholat karena kebaikan seperti tadi saya sudah nyontohkan bolak-balik. Loro tambah loro itu papat. Rektor Al-Azhar yang muni papat, lonte yang muni papat. Koruptor yang ditangkap KPK yang muni. Karena kebenaran absolut siapapun berhak melakukan itu. Karena kebenaran. Makanya syahadat la ilaha illallah boleh diucapkan siapa saja. Orang pernah maling, pernah zina, pernah kafir ratusan tahun, boleh nggak ngafal la ilaha illallah? Boleh. Dan menjadi muslim apa enggak? Muslim. Andai kan syaratnya orang sholat. Saya lagi ngafal lo. Udah ada malah gedeng bareng. Karena saya tidak beda, ngapa nolak orang kafir yang puluhan tahun menjadi muslim enggak? Sebelum itu dia baik atau buruk? Maka kebenaran absolut itu bisa dilakukan siapa saja. Mengenai Imam Syafi'i ketika diprotes, "Kaifatus sahih sholat al-fasik, sholat al-ghasib, ma'nahu taqarraba ila Allah bi shaubil rosbi." Bagaimana Anda mengesahkan sholatnya orang pakai baju gasapan, padahal sholat itu takorup, masuk takorup yang buat gasapan. Imam Syafi'i yang nentang, kewani nganggep sholat orang penting, kewani batal loh. Wong sujud ke pengeran itu batal loh. Fasolatuhu sohihah, sholat yang nganggep baju gasapan, sah sujudnya, sah gasapnya haram, tapi tetap sah. Tapi aku rara Mustafa nyolong duit bapak itu disalam template ning aku rara aku kuwi rara. Nyolong salam template no. Ya iya rara nanti. Aja mau colongan dong oleh. Mental. Nah makanya seperti itu kita ini pasti hamba yang soleh setidaknya saat sholat. Kayak Ibnu Umar ngukumi sholat hajat pas sholat. Dia gendoi ikilah pas sholat dia wis makmum. Lalu dari Ibnu Umar, kenapa Anda makmum hajat? Ketika ada pengumuman hayalah sholat, hayalah falah sama aku diajak sholat masa ada? Tidak mau. Meskipun aku belum hajat, tapi ini pas sholat ya orang apa ya makmum. Nah, sehingga ulama biasa makmum boleh-boleh biasa. Coba kelompok tertentu, arah kelompoknya mau makmum. Jika di wong dubah, selalu dubah, aneh-aneh. Ini rasa ngaji tak jamin. Sangat jelas rasa ngaji. Nah, rasa ngaji mesti kayak kulo bantuan. Wong alim standar. Kalau fatwa itu ulama Mekah mesti setuju, ulama Mesir setuju. Wong alim itu sandinya sama. Kalau fatwa ngono mesti fasad, mesti alim. Karena hadisnya sama. Kita pasti model-modelnya sama. Yang jelas Nabi nanti ngedikan al jihadu madin ma'akul libarin mafajirin. Berjuang itu wajib. Cek sing malah berjuang gue, cek wong elek, cek wong apik. Saya kita takoi preman-preman Islam sing ora tau salat. Ibu orang bangun masjid, bangun gereja seneng di. Wes jawab deh. Seneng bangun masjid, sengaja itu dia orang sholat. Tapi misalnya lebih tahu, mungkin orang bangun di gereja aja, nanya uang. Dia orang Islam di bangun gereja. Tapi anak masjid selalu ada uang. Ini berkok. Ini tetap sholat ya. Dalam komentar itu tetap. Oleh soalnya sholat itu yo, asal. Nah kalau tadi diceritani toko kulo, dia ini kapal feri. Nggak tahu sholat no? Kerja di Malaysia. Walhasil ceritanya kapal feri itu karena hari Jumat ada yang sebagian besar penumpang TKI itu Jumatan. Soalnya ciri non grembeng, kapalnya wong akeh udah kayak 3 Jumatan. Itu dijodoh sih grembeng. Padahal di Cina ini wani grembeng mergono konco wong Islam ora sholat. Sejak prosesnya nggak sholat. Lu ora sholat kok malah jodoh. Lu ora sholat lah ngono nek sholat tak jodoh. Lu ini cerita kula betul-betul tenang ya. Bahwa aku rasa sholat Gus, tapi orang ngomongnya gitu gak contoh sih.
Wah, ya masalah itu ya HP-nya kayak kapan-kapan soalnya. Oh, itu butuh waktu. Oh, gendeng. Ya semua pengirannya semua demiku. Ya semua pengiran. Lah akan ngoten. Pokoknya barang apa yang absolut itu ora usah saran, barang apa yang absolut ora usah saran. Ya mau contohnya mau ono wong bar maling, terus ono wong kecelakaan. Nah aku darani syaratnya apik iku kudu apik sih, berarti wong ora oleh nulung wong kecelakaan. Wong elek sih. Ora oleh. Sama nak ceritani kabeh ulama iki ceritani. Bahram al-Majusi ku elek-elek wong. Mergo saking pintere nganti dadi wong elek. Bahram iku raja, dia anak wayu. Bareng angin-angin niku roh elek-elek Joko mikir. Lah iya kok enak sing rumah aku kok sing ngrasakno wong liya. Dadi dirabi dhewe lek elek-elek kok. Perhitungane masuk akal. Sing rumah aku kok dirasakno. Ya gendeng tenan jeneng bareng. Pas mau bulan mati bawa iku wonten armala itu rondo betul ublek, kalau rian ublek betul center, orang suka bisa rondo center angker diparani baliknya enggak gambiran menit baliknya sampai salah samarot, sampai 3 kali bareng sampai 3 kali baru nututi ternyata itu anaknya 3 itu nangis betul pinter nangis takoi mbah kena apa dengan tegan kulo angker tak parani kok melayu kulo itu tiang muslimah, nak eling jenengan Majusi, kulo rasito tulung jenengan. Tapi yang berdoa omah anak kulo nangis, kulo kepengen jaluk beras jenengan. Sehingga dia tarotut sampai berkali. Ini jari perempuan bagian atau memiliki mawon, boleh dan mbak gantung tipikal dia, rojo loh. Gak situ kawan. Syaratnya rasito loh, jadi insoleh. Rasito kawan, tidak rojo loh. Saat detik itu juga Allah maringi tobat ini. Detik itu juga gara-gara ngetoro gandum dikawati. Iya gitu. Padahal dilakukan oleh orang yang fasik. Tapi kebenaran sodako adalah kebenaran absolut. Paham ya? Awas jadi goblok tak lawan nanti ketemu pengiran. Kau yang aku anu itu soleh enak fatwane dikoreksi sih. Nak sesuai fatwane wong alim diikuti, nak ora ya. Dan sama takut, cara dikoreksi dia ke sekolah alim. Anu takut sementara, wah angel temen ini. Sementara, sebenarnya kita ngalim rasa wes sementara, sebenarnya. Mau kapan alim menjura roh, pokoknya sementara. Wah angel temen. Ya tadi, makanya Rasulullah menangandikan mangkola lelwa dakholal. Terus ada yang tanya, wa inzana wa insaroko meskipun pernah zina, pernah maling, jawab Nabi wa inzana. Karena kebenaran absolut tidak bisa dibatalkan oleh perilaku sosial. Di 2 tambah 2 itu untuk melipat. Maling memilih papat, koruptor memilih papat. Terus bukan kono saya Azhar, bah, ya Syekhul Azhar 2 tambah 2 kata maling, kata gentuk, kata koruptor itu 4. Anda sebagai orang soleh jawab berapa? Allah bilang, wah tak memilih 5 benda kembar. Ya rektor gendeng jenenge. Lah iya misalnya kita provokasi rektor Al Azhar, mbak rektor Al Azhar, alim-alim ini misalnya alim, jenenge ketua ning Al Azhar, mbak Al Azhar, kalau nanti tangkrut lonte. Mari tangkap lonte, 2 tambah 2 ini jadi deh papa. Kalau tangkap koruptor dia papa, tangkap copet dia papa. Wah berarti yang ngelak tak takut 2 tambah 2 itu papa. Jenengan sebagai orang soleh, kalau jenengan pinter 2 tambah 2. Terus jadi wah walu itu kita kurang kembar. Kendaraan ini rektori goblok. Terus ketika jawab 4 itu karena setuju lonte apa karena kebenaran absolut? Kebenaran absolut. Sehingga lonte kan boleh melafatkan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi siapapun melafatkan la ilaha pasti nanti masuk surga meskipun pernah melakukan kesalahan. Salah kebaikan. Jadi Mustafa baturi kula wis niat khidmah direwangi rawat bojone. Bukan bojone kuwi maksudnya rawat Mustafa. Kula ya curiga. Kok nanti gelem kok ono apa? Aku ya ora proses nonton telat be guru, serai-rai ngene ora toat. Wis diperhitungan dhewe, ngono di rumah juga diabaikan wis baturi apa wis paham. Ora kok soleh ya ora wis. Itu kebenaran absolut nolong guru meskipun dalam melakukan itu salah turun ngorok selu guru wis kalau ngomong baturi ibu sama di ibu tua baturi itu apa dari wangiran yang Jakarta orang merantau di Malaysia mereka di ibu sepuh baturi meskipun es baturi orang salah
Wah ibu ya no kopi turu, wah ibu butuh digandeng turu. Tangkat lihat TV bal-balan. Tapi kan lumayan batur ini kalau di bangsa minggat neng Jakarta. Itu tuh pengiran di tengah ngapain capek kok gelem tengok sih. Tapi ya pas-pasan api kon terus ya mau tetep. Wis ngono lah kita mbek pangeran yo ngono iku kon salat yo. Salat yo eling macam-macam, utang yo eling macam-macam yo eling. Setan kena diapali. Setan itu goblok ora karuan. Tak warai sampean. Niki ceritane Sayyid Muhammad teng kitab Syariatullah al-Qadidah. Setan itu kena jaga ya, bukan Ifal pinter meneng, wong pinter tenan jen. Ana wong niku lali, wonge kedonyan. Duwe emas niku batangan dipendem ning bumi. Dise kan gak ono perang, gak ono berangkat. Dipendem ning lali dene, ditakok di lali. Takok Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, saya ini punya emas tak pendem kok lali. Abu Hanifah semacam mesti gak medhit elek mesti. Niku carane eling sepundi. Abu Hanifah aja sempat ngebet. Hada laisamin masa idul fikih, ini tidak masalah fikih. Tapi aku roh caranya ngakali. Wa innali bidzalika khilah, saya punya caranya. Ini cerita tentang banyak kitab lah, termasuk kitab Sayyid Muhammad. Caranya seperti untuk bengi ke tahajud. Mulai 10 rakaat tapi pokoknya tahajud. Kemana dalam pengiran? Mun ngaten tok iya. Teman tahajud. Bareng tahajud lagi 2 rakaat eling masih ning dawa di. Itu soalnya Pak Hanifah baru 2 rakaat saya sudah eling. Lha aku wis roh kelakuane setan. Nak wong salat ku diri kudu. Ternyata kepancing deh. Jadi ulama saking cerdas setan dia kali. Jadi dia aku suruh mesti kena sholat diri di setan bener. Dunia mulane kita kon. Bukan sholat mulai kabeh dunia nih. Tapi gue dia takut. Jadi setan itu termakan deh. Cara aku jadi setan itu tetap rasa eling. Setan itu goblok. Jadi orang nganti pinter ngakali apa? Terus kalau begitu aja tuh, itu kan apa? Barang isu dia dong kita tuh masuk apa di pantur langsung eling. Jadi apa yang aku ngerti, mesti uang eling mengira tuh biasanya nanti ganggu eling loh. Tuh nyanyi, paling setan itu kedon sakit. Wih so pinter nganti ngakali setan. Perai so, nah boleh sih so yang ngakali apa? Setan. Tapi guru tak warai. Trik mengalahkan. Kecuali kayak setan dia, wah angel itu. Angel banget tuh harus. Itu sama setan itu. Paham ya, data sampai kudu yakin nak Rasulullah itu yang luar biasa. Jadi data sholat itu udah harus kalau bayangan wong zuhud. Kudu ideal buatan ya, tak balik malah ya. Sholat itu orang kalau bayangan wong zuhud kedah nopo. Kedah dia, anggap barang apa yang buat lakoni, ya jadinya ngakoni barang soleh. Dan lewat itu kita harap-harap di sepura Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kalau merasa berusaha muakai, senang sedekah, senang tahajud, senang mensoleh, nak menawa sebab kebenaran ini semua dosa kita di sepura Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados Bahrom nih, wah ceritanya ngoten toh. Ono wali turun yang dekat Multazam, ketemu Rasulullah dititipi salam, cung salamku ning Bahrom, omaiki. Bareng dicari di alamat ternyata anane Bahrom sing agamane maju, si wis ngono terkenal rabi anake. Soalnya fasik lah. Akhirnya dia yakin waduh mimpiku salah, tapi mosok Rasulullah salah. Akhirnya dia mamang, tetap akhirnya mau di Bahrom. Mau Bahrom dia wong lugu lama. Ya Bahrom, aku mimpi ketemu Nabi kon salam ning kowe. Aku asline janggal wong majusi. Tapi ini dari Nabi tak sampai no. Akhirnya Bahrom, kowe udah amal pokok nanti malam ini harus dipetuin Nabi. Bahrom cerita. Tadi malam ada kejadian begini. Akhirnya dia Islam. Gara-gara haru, tapi benih jadi untuk hidayah terus rasio kelon paginya Islam. Artinya gini, dia yang majusi saja punya amal yang bisa di ACC diterima Allah karena amal baik adalah kebenaran absolut, siapapun boleh melakukan. Mana kadang-kadang berlebihan gitu, yang disebut itu fatwa berlebihan. Mau amal sholat udah ini totos kambine totos ditotot dia menelba bahwa ngapain sholat dia ngapain aneh-aneh ditotot malah rasio sholat. Akhirnya was-was ngeruang disampaikan pas takbir Allah Akbar atau ditodi mereka nonton apa? Hadis
Hati saya kotor atau nek saya lalu sholat orang apa orang itu aneh-aneh. Wah aneh-aneh. Paham ya, sholat rasa was-was ya. Nah masa sampai sih bisa video terus kalau wira barbar. Ya wira barbar bagi mana ruko ada jadi lo jadi perhitungan. Mereka nak menangi ruko berarti menangi saraka. Lo was-was jadi perhitungan. Aneh-aneh, ada wudhu banyu sak jeding dintekno. Apa sing ngicekno ku banyu, sing ngicekno kersane Allah. Wae wudhu mewah, nak wong ngersakno suci yo. Malah ndak sak jeding malah masjide sakit to. Sanyone cepet rusak listrike larang. Wong ndek nak nyumbange ra banget karo Bang. Mulai mikir urip. Wah aneh-aneh wae biasa ae mewah. Kayak kula nang salat makmum Mustofa kau saya umul kau makro umli kitabillah seberapa imam paling alim paling macane bener ya Mustafa imamnya aku rasa berarti ngono ya repot kok neng dalam imam sadar kayak bener tuh roh najis tuh ora ono jamaah ning dalam perkara mengontrol imam itu apa sholat apa eling imam apa eling pangeran apa eling saiki sholat paling eling pangeran ta eling imam eling pangeran alhamdulillah Gusti jangan paringi sujud. Ternyata sing sujud aku lotok ning dalam ya akeh sujud akeh jamaah alhamdulillah Gusti sing panjenengan aku lotok kata tembuti kada ora imame rada salah jeneng yang desa Gusti jenengan sepuro ono lah kula nate niki kisah nyata kula zaman tesih tahun pinten iki sekitar 97 98 pertama-tama teng Jogja niku umbal ya ngebis keng Pati badhe numpak ben dobel dugi Purwodadi numpak bis relan dugi Solo terus Solo Jogja. Yang kalau jauh tapi ada santri sarang dengan sekawan dari sing derek ngaji kalau teng Jogja. Pas di tengah Purwodadi itu ada jamaah Jumatan, orangnya itu hanya 16. Imam Fatihah ora bener jumlahnya juga 16. Santri kalau sing ngaji kalau udah ya ada. Nah aturannya gitu kalau tidak sampai 40 harus ya ada karena sebaiknya duhur bukan apa Jumatan. Kalau rakyat ada, jadi saya ketakok ngajian orang rakyat ada. Satu mantap sholatku ditompong. Mantap mulai. Ini satu inti kolmat batoro Imam Malik atau Ahmad bin Hambal itu sementing jamaah cek papat 6 minimal 6 cek rolas sementing kecelok jampun hanya jampun itu kelam mereka Jumat dari kata apa jampun rumahnya ya sudah seperti itu. Ternyata setelah saya komunikasikan kok bosan di mawon masyarakat sini tidak mau Jumat kok sholat pinter alasan masuk akal juga. Jadi kalau fakir kalau nggak sampai 40 kan disuruh sholat duhur. Tapi mereka nggak mau duhur kok. Jumat kok. Nah seperti itu kita harus intikal madhab bahwa ada ulama yang membolehkan Jumatan di bawah 40 rohana ya. Nah kemudian Imam Syafi'i itu alasannya benar rohana dia rasa tersinggung biasa. Alasan Imam Syafi'i itu sederhana. Karena kalau orang itu 40 pasti salah satu di antara mereka wali. Ini yang ada di kitab I'anatul Talibin. Jangan-jangan kalau kamu udah diterima ada yang diterima karena ada wali. Tapi zaman akhir satu orang wali ini. Paham dia? Buat kabeh sakia ini buat. Ayo saya. Di saya pasang buat tuh sama wali ini. Saya di zaman akhirnya kumpul orang 200. Nah mesti orang wali ini. Ayo. Untuk curah jelas ya. Udah kita imam ikut imam dia, ayo misalnya. Ada wali-walinan. Wis ora usah ngono. Piye-piye salat Jumat jenenge sujud ning pangeran. Kowe wani batal sujud. Wis aku madzhab Imam Syafi'i iku. Salat iku ruku, salat iku sujud. Kowe wani batal sujud ning pangeran. Kowe wani ketemu pangeran. Mustafa, wingi ora sujud ning aku ning Purwodadi ning pedalaman. Sujud tenan wae subhanallah fil ala. Kowe bedarani rasa. Kowe langsung ngomong sujud aku. Kowe wani jawab pertanyaan pangeran. Ayo wani to. Kowe wani kan? Mulai menengah ya, kecangkeman orang sholat juga komentar. Nanya lama wong wae, rasa nopo sholat karena kebenaran nopo absolut. Eleng-eleng ya. Buat kalau wajar. Ada wa ilam yasum. Fakola muka dawa sopo jamu ahli samawati sekabiani penduduk langit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, wal alizan wa min
ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله بالعلم ومبلغ الرضا وزينة العرش